Oke, selamat pagi buat anak-anak ibu. Selamat bertemu kembali di pelajaran kita yang baru, namanya adalah Kingdom Monera ya. Nah, yang kita pelajari pertama adalah ciri-ciri daripada Monera ya, karena Kingdom itu ada 5. Jadi yang kita pelajari pertama ini adalah ciri-cirinya, membedakan dia dengan yang lain. Jadi kalau dikatakan Monera, dia bersifat prokariotik. Artinya dia tidak memiliki membran inti ya, atau tidak punya nukleus. Makhluk hidupnya bersifat uniselular atau bersel tunggal. Dan organel selnya itu dia tidak lengkap. Misalnya mitokondria, vakuola itu dia tidak ada, dan masih ada lagi yang lainnya ya. Nah, contoh daripada Kingdom Monera adalah Archaebacteria ya. Ciri-cirinya bisa kita lihat di sini. Dia nanti berukuran 0,1 sampai 15 mikron. Jadi mikron itu ukurannya sangat kecil ya. Jadi melihatnya pun harus dengan menggunakan bukan mikroskop biasa-biasa gitu ya. Nah, hidupnya di lingkungan ekstrim. Bisa di daerah berkadar garam tinggi, bersuhu tinggi, daerah yang memiliki gas metana yang tinggi, itu artinya adalah bersifat ekstrim. Metabolismenya anaerob. Jadi dia menghasilkan energi nanti untuk hidup melalui proses metabolisme anaerob atau tidak memerlukan energi ya. Hidup di daerah yang kotor seperti kotoran ya, atau di daerah kadar garam halofil gitu ya. Itu dia daerah yang panas, termoplastik ya. Itu dia. Nah, untuk bakteri yang archaebakteri dikelompokkan nanti menjadi 3 jenis. Yang pertama namanya bakteri metanogen. Jadi bakteri ini hidup di daerah yang memiliki gas metana yang cukup tinggi yang dihasilkan melalui proses respirasi secara anaerob tadi ya. Jadi misalnya di kotoran hewan, nah itu, atau misalnya bakteri yang ada di usus manusia yang melakukan pembusukan seperti itu ya. Jadi mereka itu bisa daerah rawa-rawa, bisa di saluran pencernaan melakukan proses pembusukan. Contohnya Lacnospira multifara, Ruminococcus albus, atau Methanobacterium sp. Itu contoh bakteri metanogen seperti itu ya. Nah, contoh bakteri yang kedua namanya adalah bakteri halofil. Nah, jadi inilah bakteri halofil. Jadi kalau ini bakteri archaebakteri yang hidupnya nanti di daerah berkadar garam yang tinggi. Yang paling tinggi misalnya di Laut Mati. Nah, jadi di sana bisa hidup bakteri walaupun kadar garamnya tinggi, habitatnya di laut. Ya laut kadar garamnya ada ya. Contohnya Halobacterium halobium gitu. Bakteri archaebakteri yang ketiga namanya adalah thermoacidofil. Jadi kalau thermoacidofil ini dia suhu, jadi hidup di daerah yang suhunya tinggi, misalnya mata air panas ya, atau misalnya di gunung berapi kawahnya ya. Jadi suhunya sangat tinggi. Contohnya bakteri sulfolobus atau pyrolobus fumare. Jadi sulfur, daerah mata air panas itu ada banyak sulfurnya seperti itu ya. Jadi di situ bisa hidup bakteri thermoacidofil. Nah, tadi Monera itu contohnya yang pertama adalah Archaebacteria, yang kedua namanya Eubacteria. Jadi dia juga ini ada ciri-cirinya ya. Yang pertama bisa dilihat dengan mikroskop cahaya, bukan mikroskop biasa. Ukurannya kalau panjangnya 0,5 sampai 3 mikron, kalau lebarnya 0,1 sampai 0,2 mikron. Jadi masih ukuran mikron ya. Nah, hidupnya bisa sendiri atau soliter. Bisa juga rame-rame, namanya koloni ya. Hidupnya kalau di lingkungan yang ekstrim atau lingkungan yang bisa dikatakan tidak nyaman baginya, maka dia akan membentuk perlindungan diri namanya endospora. Itu Eubacteria ya. Nah, Eubacteria itu contohnya misalnya di sini ada kita buatkan gambarnya ya, ada gambarnya, gambar contoh spesies bakteri ya. Ini dia anatominya, struktur dalamnya ya. Jadi inilah gambar bakteri. Jangan bilang ini virus karena ada siswa kemarin buatnya ini gambar virus, jadi salah.
ya. Nah, jadilah gambar bakteri. Kalau suruh gambar bakteri, buatlah gambar seperti ini. Nah, jadi ini strukturnya bagian paling luar itu namanya kapsul. Jadi kapsul itu melindungi sebelah dalam daripada bakteri ya. Di bawahnya yang biru namanya dinding sel, cell wall. Jadi juga sebagai pelindung ya, pelindung sebelah dalam daripada bagian bakteri. Di bawahnya yang agak merah ini itu adalah membran sel. Bisa berlekuk dia, ini membentuk daripada virus. Itu nanti rambut-rambut halus yang membantu proses perlekatan pada tubuh makhluk hidup yang akan diinfeksi, atau bisa juga nanti untuk reproduksi atau filiosex. Bisa juga dia nanti berlekuk ke dalam, namanya mesosom. Jadi kalau ini untuk proses respirasi atau membantu proses metabolisme, yaitu dia. Nah, ada juga nanti dia ini rame-rame, ini adalah merupakan asam nukleat. Ya, asam nukleat di dalamnya itu ada nukleoid atau ya bagian-bagian daripada nukleus lah, tapi dia bukan nukleus karena dia tidak dibungkus oleh membran inti, tapi isinya sama, namanya adalah DNA atau asam nukleat ya. Dia tidak punya nukleus, makanya dikatakan prokariotik. Nah, baru ada lagi nanti DNA ini ya atau asam nukleat itu di luar daripada nukleoid ini, dia di luar tapi berada di sitoplasma dan berbentuk lingkaran atau sirkuler istilahnya. Namanya plasmid. Jadi ini bisa dipakai untuk proses rekayasa genetika ya. Baru ada butir-butir merah di dalam ini namanya ribosom. Jadi ribosom ini tempat sintesis protein. Baru ada lagi yang putih-putih ini, tempat ribosom namanya sitoplasma. Jadi kalau sitoplasma ini merupakan tempat ya reaksi kimia seperti itu ya. Itu tempat daripada organel sel dan nukleoid tadi ya. Baru ada di sini dia agak panjang ini namanya adalah flagel atau bisa dikatakan bulu cambuk atau yang merupakan alat untuk bergerak bagi bakteri. Jadi ini adalah bagian-bagiannya beserta dengan fungsinya ya. Nah, kita lanjut ke klasifikasi bakteri berdasarkan bentuk. Jadi ada dia berbentuk basil atau namanya batang. Jadi kalau satu berbentuk batang, namanya monobasil. Mono satu, basil batang. Contohnya Salmonella typhosa, Escherichia coli, Lactobacillus sp. Ya. Nah, bisa dua berbentuk batang, di dua berbentuk basil batangnya, jadi dia berganteng ya, namanya diplobasil ya. Ada berbentuk streptobasil, strepto rantai, seperti rantai sepeda. Nah, kan ada rantai-rantai kecilnya ya, jadi dia berbentuk batang, tapi dia berbentuk rantai rame-rame bergandeng. Contohnya Bacillus anthracis, Streptobacillus moniliformis, yaitu dia. Acetobacter boleh ya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi kalau di soal harus tahu ini bakteri basil namanya. Jadi kalau dia satu monobasil, bergandeng dua diplobasil, rame-rame streptobasil. Nah, itu dia nak. Nah, tadi berbentuk batang atau namanya basil. Sekarang berbentuk bulat atau namanya kokus. Nah, jadi kalau satu bulat monokokus. Contohnya monokokus conurho. Kalau dua bulat diplokokus. Di dua, kokus bulat bergandeng dua. Contohnya diplokokus pneumonia ya. Nah, berbentuk sarkina. Jadi kalau sarkina itu dia berbentuk seperti kubus. Jadi tersusun atas 4 bergandeng rame-rame ya, berbentuk kubus. Contohnya sarkina lutein. Baru berbentuk streptococcus, strepto rantai, kokus bulat. Jadi rame-rame bulat berbentuk rantai. Contohnya Streptococcus lactis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus thermophilus. Nah, itu dia ya. Ada lagi berbentuk Staphylococcus. Jadi kalau Staphylo itu anggor rame-rame.
Begitu dia. Jadi contohnya Staphylococcus aureus, ya itu dia. Nah, ini gambarnya. Kalau visual, diperhatikan biar tahu ya. Ini 1 bulat monococcus, 2 bulat diplococcus, bulat rame-rame streptococcus, bulat seperti anggur staphylococcus. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, ini berbentuk spiral, bakteri berbentuk spiral. Jadi dia spiral tahulah ya, berlekuk. Nah, jadi kalau dia spiralnya itu atau lekukannya agak lebih besar, itu namanya lah bakteri spiral atau contohnya Spiralium sp. Kalau dia bakterinya spiralnya tidak sempurna, namanya adalah bakteri Vibrio. Jadi contohnya Vibrio cholera ya, baru Spiroseta. Jadi kalau Spiroseta ini ya spiralnya itu lebih halus lah gitu. Jadi contohnya Spirochaeta ya, bakteri Spirochaeta pallida dapat bergerak. Nah, itu dia berbentuk spiral. Nah, ini gambarnya biar diingat kalau ada soal. Ini adalah Vibrio. Spiralnya tidak sempurna. Ini adalah bakteri spiral, lekukannya lebih besar. Ini bakteri Spiroseta dapat bergerak. Jadi lekukannya lebih halus biasanya ya. Nah, inilah gambar-gambarnya. Nah, baik. Untuk hari ini Ibu rasa ini saja dulu. Semoga bisa dipahami. Dan kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar di video pembelajaran ini ya. Jadi sampai di sini saja. Tetap semangat, tetap rajin belajar walaupun kondisi pandemi, dan tetap jaga kesehatan. Sampai di sini saja dulu. Sampai bertemu kembali dan terima kasih ya.